Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 12 September 2022 ada acara Musdes Perencanaan Pembangunan Desa yang ada di Desa Sidoarjo. Oke, mari kita saksikan bersama-sama. Oke. Kelompok tengah ajeng mohon pun. Monggo tengah ajeng. Coba kita tambah sangat kita. Oh, cara kaya sing nopo iki. Cek ketok Pak, tengah aja. Ini balon nih, arai, dia nggak belok tenang. Ini, langsung. Oh, gitu ya. Aduh. Monggo tengah ajeng mohon pun. Saya dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua BPD, yang terhormat Bapak Camat atau yang mewakili selaku Muspika Kecamatan Dau, Bapak Babinsa dan Babin Kaptipnas, yang saya hormati pendamping desa, yang saya hormati pada Ketua RT RW beserta tokoh-tokoh masyarakat. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah SWT yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara Musdes dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat acara inti, dan acara yang terakhir penutup sekaligus doa. Sebelum acara demi acara kita laksanakan, marilah kita membaca Ummul Quran
dengan harapan semoga apa yang kita laksanakan pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, wabillahi Rasulullah al-Fatihah. Puja acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada pemandu atau petugas lagu Indonesia Raya. Waktu dan sempat saya berikan kepada semua hadirin, dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Babinsa atau Babinsa Desa. Waktu saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Desa Sorojo. Elemen. Berarti elemen itu penting. Atas terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Desa Sorojo, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang ada di sini. Pun boten usah kula sebutaken sedanten. Alhamdulillah pada hari ini hari Senin sampai lali mikir utang napali gajian itu. Alhamdulillah pada hari ini hari Senin tanggal 12 September 2022 pukul 14.00 pengundangan. Pengundangan pukul 14.00 saat ini pun lebih kurang langkung niki jam 15.00 lebih 8 menit. Saat menika
kula begini wau jam 11. Tapi disangkali Pak Edi Bumdes, Pak Edi jam 11 kula setengah kali 11. Kerajaan yen apa napa tadi ya apa Pak Tine. Kerajaan apa budi-budi ngoten iki. Niku dados kula niki tasih sabar dados kula undangane wau jam 14.00 kula petugi setengah 12. Kula disiki badhe niki nyepakaken kursi-kursi niki sedaya kula sepakaken. Saya ulang lagi, lembaga persepakatan Kota Penak yang terhormat Ibu Ketua BPD Bani beserta anggota Pak Arif kali Pak Budi, yang terhormat Pak Kandil sama Pak Rendra sengaja dari kecamatan, yang terhormat Bucar yang mewakili Pak Kades, yang terhormat Bu Lulur dan Pak Khotib yang mewakili dari pendamping, yang terhormat Bu Bidan dan seluruh yang terhormat yang kami cintai semuanya, seluruh undangan yang ada yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah ini nanti akan dibacakan kegiatan perencanaan pembangunan desa tahun 2023. Saya harapkan nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir di sini, nanti bila disampaikan unek-unek ataupun rencana ke depan yang akan dibacakan oleh panitia yang ada di depan sini, nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu agar dicermati sekiranya tahun depan itu mana yang penting, mana yang tidak penting. Bila itu penting, monggo dikerjakan bersama-sama. Bila tidak penting, monggo dirubah, dialihkan ke kegiatan bentuk yang lainnya bila ada. Jadi nanti mohon bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini nanti jangan diam saja. Nanti apa yang disampaikan oleh panitia, tolong acara, usul, pertanyaan atau jawaban. Jadi nanti keluar dari pendopo sini kita semuanya dalam keadaan plong, dalam keadaan plong, keluar tidak ada perasaan yang menggerundel. Jadi nanti kalau ada perasaan menggerundel, boten sekeco, boten enak. Gimana ya, bapak-bapak, ibu-ibu? Jadi nanti saya harapkan nanti dalam pelaksanaan ini kita tanya jawab, mana yang kurang pas, dipasakan, lepun pas, segera dipasakan malih dan dilaksanakan. Jadi itu saja penyampaian dari saya, nanti supaya dilaksanakan dengan benar-benar, supaya kedepannya nanti biar enak semuanya, bisa merasakan semuanya, biar terlaksana dengan baik semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Babinsa. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kecamatan Dau atau yang mewakili. Waktu terlibat saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ramil atau yang mewakili, yang terhormat Ibu Kapolsek atau yang mewakili, yang terhormat Ketua BPD dan jajarannya, yang terhormat Kepala Desa Serorejo atau yang mewakili dan jajarannya, yang terhormat Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, dan bapak-bapak dan ibu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita bisa hadir pada acara musyawarah desa perencanaan pembangunan desa tahun 2023. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati,
kehadiran Pak Camat pada sore hari ini karena beliau ada acara rapat paripurna di DPRD Kabupaten Malang di Kepanjen. Salam serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, untuk perencanaan pembangunan desa tahun 2023 monggo nanti dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dianggarkan sesuai jalur atau prioritas pembangunan desa tahun 2003 itu. Untuk isunya dari pusat yaitu untuk dana desa untuk penanganan penurunan stunting, juga untuk pengembangan BUMDes atau BUMDesma untuk penyertaan model. Monggo nanti dianggarkan untuk isi di samping stunting juga BUMDes, juga penggunaan dana desa untuk pengentasan kemiskinan. Ini yang kemarin untuk BLT. Juga dana desa untuk desa wisata. Monggo ini sini kan banyak bocornya, nanti bagaimana pengelolanya tentang desa wisata. Juga dana desa untuk ketahanan pangan nabati dan hewani, ini yang untuk kemarin juga ada. Juga perbaikan konsolidasi data SDGs. Dana desa untuk perluasan akses layanan kesehatan. Juga dukungan dana untuk peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh atau desa inklusif. Penggunaan dana desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam, itu istilahnya untuk rambu-rambu dana desa tersebut untuk yang saya buatkan tadi. Monggo nanti dicermati, dan untuk dana desa ini diharapkan sesuai dengan RPJM desa. Mulai tahun berapa RPJM itu sampai selesai nanti. Monggo musyawarah ini juga nanti dalam musyawarah ini mencermati dokumen RPJM yang sudah berjalan, sudah dilaksanakan apa belum ya belum. Monggo nanti diusulkan. Juga menyepakati hasil penyelamatan ulang dokumen RPJM. Monggo nanti dicermati dan disahkan. Setelah itu juga membentuk tim penyusun RKP tahun 2003. Apa sudah membentuknya? Sudah. Oke. Juga membentuk tim verifikasi usulan tahun 2003, nanti diputuskan. Itu saja dari kami. Monggo selamat musyawarah. Semoga dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa atau daerah dapat berjalan lancar dan cepat. Untuk itu saja pendapat dari kami. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Camat yang mewakili. Selanjutnya sambutan dari pendamping desa. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bu Lulut. Waktu dan tempat saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah musyawarah desa untuk perencanaan pembangunan tahun 2023 untuk Desa Selorejo. Kita sudah memulai untuk perencanaan. Monggo nanti tim penyusunnya yang nanti akan
bisa segera mungkin untuk memulai pekerjaannya, dan mungkin kapan mau berakhir berarti karena kita ad hoc ya, kalau sudah selesai berarti selesai juga SK-nya. Jadi itu bukan SK ya, pekerjaannya selesai berarti selesai juga selaku timnya tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, nanti saya berharap bahwa Bapak semua, Bapak Ibu bisa menyepakati pencermatan yang disebutkan. Pencermatan pada hari ini adalah mencermati yang tahu RKP tahun 2022 mana yang sudah dilaksanakan dan belum. Yang belum berarti nanti akan kita bawa lagi ke RKP tahun 2023. Rumah yang ada nanti, jadi RPJM juga nanti kita akan cermati yang tahun 2023. Jadi antara dua tadi nanti akan kita kolaborasi untuk bisa disepakati, dan nanti setelah kita sepakati bahwa itu nanti masuk semua ke RKP 2023, berarti nanti akan kembali sesuai dengan kelompok-kelompok. Nanti ini adalah tugas dari tim. Setelah itu nanti kita akan lihat prioritas yang akan kita bawa untuk masuk ke APBDes kita, bisa masuk ke musrenbang camp dan lain-lain. Jadi ada pihak dan seterusnya nanti akan kita lihat kira-kira mana yang butuh kesini, yang kesini, karena pendanaan tidak akan sama. Monggo, hari ini adalah kita akan ikuti dengan baik. Semoga apa yang jenengan semua inginkan di tahun 2023 bisa terlaksana dengan baik. Semoga kehadiran jenengan ini bisa membawa manfaat yang baik untuk Desa Selarejo dan umumnya ya, dan yang lain-lain juga. Dari saya mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Guru selaku pendamping desa. Selanjutnya yaitu acara inti, acara RKPMDes yang akan dipandu oleh Bu Ketua BPD. Padanya beliau waktu dan tempat saya berikan. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera selalu kepada Bapak Camat atau yang mewakili yang saya hormati, Bapak Koramil atau yang mewakili yang saya hormati, Ibu Kepala Kapolsek atau yang mewakili yang saya hormati, kepada Bapak Kepala Desa beserta stafnya, yang mohon maaf pada hari ini beliaunya tidak bisa rawuh karena ada kesibukan dan kepentingan yang mungkin lebih utama. Juga kepada bapak-bapak perangkat, bapak-bapak tokoh masyarakat, bapak RT RW, ibu-ibu dari Dinas Kesehatan, bidan, dari peranan wanita, dari PKK, dari pendidikan, mengucapkan terima kasih. Yang pertama-tama kita patut bersyukur. Begitu juga kepada teman-teman saya BPD yang melalui via WA bisa berkumpul pada kesempatan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktu yang sangat efektif dan mendesak ini, sehingga keputusan rapat pada tanggal 12 ini juga mendadak. Karena apa? Kemarin harinya Minggu, teman-teman perangkat tidak ngantor, apalagi mau minta tanda tangan sama stempel sama saya juga masih rapat. Mohon maaf sekali sehingga berita ini mendadak ya. Melalui grup saya hanya mengumumkan, monggo bapak-bapak semua yang tergabung dalam grup ini nanti kita musdes. Saya mohon maaf sekali karena
Ya mohon maaf, BPD dalam waktu dekat ini BPD se-Jawa Timur akan melaksanakan rapat kerjanya dan temu kangen bersama BPD se-Jawa Timur di Panjapa pada tanggal 17, dan kebetulan saya juga masuk dalam kepanitiaan. Mohon maaf sekali, termasuk Musdes ini juga mundur karena kegiatan-kegiatan desa yang banyak. Biasanya kita Juli Agustus sudah bisa melaksanakan Musdes dan Musdus, tapi kali ini mundur sampai September karena banyaknya kegiatan desa. Itu yang bisa saya sampaikan. Patut kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang sudah membimbing kita bisa berkumpul pada kesempatan ini dalam rangka musyawarah desa untuk pembangunan desa Selorjo yang tidak terlepas dari visi misi Bapak Kepala Desa, juga tidak terlepas dari visi misi Kabupaten Malang, dan tidak terlepas dari peraturan pemerintah. Yang 3 besar di dalam DD itu ketahanan pangan, terus RT, juga yang lainnya tagana, itu yang diprogramkan oleh pemerintah. Oleh karena itu nanti apa yang akan kita rembuk bersama sudah tidak terlepas dari program visi misinya Kepala Desa RKP 5 tahun yang sudah kita buat tahun-tahun yang lalu. Nah, monggo, apakah program penjenengan itu nanti yang kita sesuaikan dengan program yang sudah ditentukan atau dicanangkan oleh desa yang tidak terlepas dari visi misinya Kepala Desa. Oleh karena itu, dalam acara ini nanti kita akan bersama-sama untuk menentukan mana prioritas utama yang sesuai dengan pembangunan yang dibutuhkan oleh desa Selorjo. Visi misinya adalah Selorjo 1, sejahtera, aman, tentram dan utuh, yang di dalamnya adalah bangun jiwa, noto bondo, noto projo, lan noto jiwa. Dados projo dalam bidang pembangunan, kerajaan, kawontenane desa monggo dibangun yang tidak terlepas dari visi misi itu dan sesuai dengan anggaran yang ada supaya dapat berjalan dengan lancar, mewujudkan sejahtera, aman, tentram dan utuh. Noto jiwa, kalau kemarin kita sudah bertemu dengan pemerintahan desa, bagaimana jiwa-jiwa kita, jiwa-jiwane masyarakat desa Selorjo, jiwa-jiwane perangkat desa Selorjo, jiwa-jiwane BPD desa Selorjo, supaya berjiwa besar. Sak pinten Pak Sandi ini? Berjiwa besar itu orang primplan nggih apa? Berjiwa besar, berani lewani yo, wani sing terkenal tapi sing bener, orang berdabiah syukur wani ya. Noto jiwa, ditoto jiwane ben aman, tentrem, mewujudkan sejahterane wau nggih. Jiwane sejahtera, aman, tentram dan utuh. Enten jiwa sing kalon. Nggih. Nah, kalau kita kecewa kan kalon. Nah, noto bondo otomatis. Wonten panjenengan sing rawuh ten mriki mboten noto bondo. Nah, monggo noto bondo ditoto senaosa kados mekaten noto bondo baik dalam pemerintahan desa, baik dalam pribadi masyarakat desa masing-masing pun tidak terlepas supaya dapat mewujudkan kesejahteraan, keamanan, ketentraman dan keutuhan masyarakat desa Selorjo. Dumane noto bondo wis gak ngurus tanggane mboten. Dumane noto bondo berdonya tok gak ngreken pemerintahane mboten. Nggih. Kita saged noto pundi sing noto bondo, pundi sing noto praja, pundi wayahe noto jiwa.
ditoto uripe niku ora mek mbotono dhuwit tok, nyambut gawe tok, tapi gak mikir ketentramane. Program itu ada program kesehatan, ada program pembangunan kemasyarakatan, ada program pembangunan desa. Itu nanti monggo kita pikir bersama supaya dapat mewujudkan desa Selorjo ini melalui RKP ini, rencana pembangunan ini kita pun yang bertanggung jawab untuk mewujudkan desa Selorjo yang aman, tentram dan untuk juga sejahtera. Dan tujuan kita berkumpul di sini yaitu untuk bermusyawarah bersama, namun tidak terlepas dari yang sudah gampangane enten pagere, ya, enten pagere. Jadi kate usul iki sesuai ya usulanku karo pembangunan sing ana tujuane karo kesejahteraan, karo keamanan, karo ketentraman. Yang saya usulkan ini sesuai ya dengan programnya desa, sesuai ya dengan programnya bupati. Nah, nek bupati kan Malang makmur, otomatis semua menuju ke bidang kemakmuran, ya makmur dalam bondone, jiwane, projone harus makmur itu kabeh. Ya. Nah, mungkin itu di sini ada kegiatan yang diprioritaskan atau yang mungkin menjadi patokan bagi kita nanti dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa seperti tadi yang sudah diuraikan oleh dari pihak kecamatan. Dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa, di situ ada penyelenggaraan posyandu, ada juga ibu hamil, lansia, penanganan stunting. Nah, berarti tidak lepas dari programnya pemerintah yang dianggarkan di DD, juga tidak lepas dari programnya visi misi desa. Apa yang nanti kita rancangkan itu pun tidak terlepas dari program pemerintah dan program desa. Dalam bidang pembinaan kemasyarakatan, di sini contohnya ada subbidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Contohnya pos keamanan desa. Butuhkah kita pos keamanan desa? Apakah pos keamanan itu nanti berguna apa enggak? Mau sekarang enggak ada pos kamling, jangan-jangan itu nanti buat kumpul-kumpul yang tidak baik. Nah, ini perlu kita pikirkan bersama. Contohnya lagi penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keahlian oleh pemerintahan desa. Ini tugasnya Pak Babinsa ya. Saya selalu ditagih oleh Linmas. Kapan Bu Linmas niku diparingi pembinaan oleh Pak Babinsa dan Pak Babinkan Mas. Lek baris ya cek bener, lek melaku ya cek gagah koyok beliaunya. Orang melaku koyok Sembodro. Linmas kok melaku koyok Sembodro. Nah, itu katanya Pak Babinsa. Kelemah. Lek nyanyi ya cek penak, lek bengok ya cek kuanter. Perlu dibina, jangan dibinasakan. Perlu dibina. Niku Linmasnya harus seragame wis anyar. Mosok kate gak iso baris. Baris sing tengen bareng sing tengen lah ya lucu Pak. Babinsane koyo ngono wae sehate. Artis kita itu. Oke. Itu di dalam bidang pemerintahan otomatis semua bidang, karena pemerintahan ini tahun mulai Bapak Kepala Desa menjabat ya sampai Bapak Kepala Desa purna itu di dalam bidang pemerintahan ini semuanya prioritas ya dalam bidang pemerintahan. Itu mungkin yang mungkin secara gelambiaran, oh iki pakeme, oh iki bakale sing kate diomongno. Itu nggih. Nah, untuk selanjutnya
saya akan membacakan, dan pada saat ini, kesempatan ini, kita akan bersama-sama sudah dipilih, sudah ditetapkan, tinggal nanti pengesahannya. Nah, Kabupaten Malang, keputusan Kepala Desa Selorjo nomor 141/031 Kep 350722/2005 garis miring 2 rencana kerja pemerintahan desa tahun 2023. Kepala Desa Selorjo menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan dan seterusnya. Nah, ini surat keputusannya. Lampiran keputusan Kepala Desa Selorjo nomor 141/031-Kep/3507/22/2005/2022 tentang pembentukan tim penyusunan rencana kerja pemerintahan desa tahun anggaran 2020. Tim penyusun rencana kerja pemerintahan desa tahun 2023. 1. Nama Bambang Soponyono, jabatan dalam tim selaku pembina, jabatan dalam kedinasan kepala desa. 2. Retno Kustia, jabatan dalam tim sebagai ketua, jabatan dalam kedinasan sekretaris desa. 3. Vera Uji Anifa selaku jabatan dalam tim sekretaris, jabatan dalam kedinasan unsur kader PKK. 4. Adi Dwi Santoso, jabatan dalam tim anggota, jabatan dalam kedinasan perangkat desa. 5. Sriwanto, jabatan dalam tim anggota, jabatan dalam kedinasan lembaga kemasyarakatan desa. 6. Ria dalam tim anggota, jabatan dalam kedinasan kader pembangunan manusia. 7. Edi Sumarno, jabatan dalam tim anggota, jabatan dalam kedinasan lembaga usaha desa atau BUMDes. 8. M. Ivan Alifuddin, jabatan dalam tim anggota, jabatan dalam kedinasan unsur pemuda. 9. Untung Santoso, jabatan dalam tim anggota, jabatan dalam kedinasan unsur masyarakat. 10. Aris, unsur jabatan dalam tim anggota, jabatan dalam kedinasan unsur masyarakat. 11. Bagus, jabatan dalam tim anggota, jabatan dalam kedinasan unsur pemuda. Itu adalah 11 tim RKP yang sudah kita pilih dengan yang sesuai dengan program-program tadi. Begitu apa yang penjenengan usulkan pada hari ini, ke-11 orang inilah nanti yang akan godok gampangannya, milih mana yang paling urgent, mana yang paling penting untuk desa Selorjo. Jadi tugasnya ini adalah tugas dari tim 11. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan lagi atau bagaimana Bu Sep untuk selanjutnya?
Ya, ini adalah kegiatan prioritas kita di tahun 2023. Tolong menawi panjenengan serat bidang pelaksanaan pembangunan desa, sub bidang kesehatan. 1. Penyelenggaraan posyandu, memberikan makanan tambahan. Terus penanganan ibu hamil, lansia. Terus yang sub bidang pekerjaan umum dan pemeliharaan jalan desa, sub bidang kawasan pemukiman, pemeliharaan sumber air bersih milik desa. Di sini ada penanganan stunting untuk yang penyelenggaraan posyandu. Di bidang kesehatan tadi nama kegiatannya penanganan stunting. Untuk pekerjaan umum, pemeliharaan jalan desa, itu nama kegiatannya pembangunan jalan. Untuk pemeliharaan sumber mata air milik desa, nama kegiatannya pemeliharaan sumber mata air. Sub bidang pariwisata, pemeliharaan sarana prasarana pariwisata milik desa, sarana prasarana dan di pariwisata. Terus kemasyarakatan, sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Di sini ada kegiatan pos keamanan desa, nama kegiatannya pemeliharaan pos keamanan desa. Terus penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan atau ketertiban oleh pemerintahan desa, peningkatan kapasitas keamanan desa, yaitu Linmas, Satgas Tagana, dan Banser. Itu nanti juga mungkin ada pembinaannya dari Pak Babinsa dan Pak Babin Kamtibmas. Sub bidang pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa, pembinaan festival kesenian, festival kebudayaan dan olahraga, pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa. Nama kegiatannya pemeliharaan prasarana olahraga, yang di sini voli yang sudah berjalan dengan lancar. Sub bidang kepemudaan dan olahraga, pembinaan Karang Taruna, klub kepemudaan, olahraga, kepemudaan. Di sini ada pembinaan Karang Taruna. Mohon sekali untuk Desa Selorjo supaya Karang Tarunanya dihidupkan kembali. Sub bidang kelembagaan masyarakat, di sini ada pembinaan lembaga adat, terus pembinaan PKK, pemberdayaan perempuan. Sub bidang perdagangan dan perindustrian, adanya pasar desa, pendirian pasar desa, ini rencana, ya. Bidang pemerintahan desa, yaitu pemeliharaan gedung dan pemerintahan, pemeliharaan gedung dan kantor desa. Itu yang diprioritaskan. Monggo nanti yang panjenengan usulkan yang sesuai dengan prioritas ini yang mana. Ngaten. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya panjenengan bisa mirsani di rencana kerja pemerintahan desa. Di situ ada tahun 2022 yang belum tercapai, itu nanti dilaksanakan di tahun 2023. Dan di 2023 ini sudah dipilih, ya ini tadi yang saya bacakan, mulai 1 sampai ada 13 poin yang akan kita
pilih bersama-sama. Itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan, mungkin ada tambahan atau penjelasan dari Pemdes. Waktu dan tempat kami persilahkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menambahkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta musyawarah desa yang sore hari ini hadir. Saya hanya menambahkan sedikit terkait acara pada sore hari ini, yakni musyawarah desa perencanaan pembangunan desa tahun 2023. Di sini saya menjelaskan sedikit. Saya Nusrefu Ibu BPD untuk menambahkan bahwasannya panjenengan sudah membawa lembar yang sekarang panjenengan bersani, bisa bersani. Di situ ada lembar RPJM dan lembar RKP desa. Sebenarnya ini porsinya BPD, namun saya ingin menambahkan sedikit. Di sini hasil pencermatan kemarin, mohon maaf, pembangunan 2023 sudah ada centang ya, panjenengan bersani di situ ada centang, dan sesuai dengan prioritas penggunaan isu strategis prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Kita masih mengacu yang di ketahanan pangan baik nabati dan hewani, penanganan stunting, pengembangan BUMDes atau BUMDes desa, baik BUMDes atau BUMDesma, perluasan akses layanan kesehatan, pengentasan kemiskinan masih tetap menjadi prioritas, penanggulangan untuk mitigasi penanganan bencana ini juga masih prioritas, untuk pengembangan desa wisata juga prioritas, serta dukungan dana desa untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh. Kita mohon maaf ini tidak membuka usulan baru, dalam artian di situ sudah dicentang baik ada RKP ataupun RPJM. Musyawarah sore hari ini sedianya kita membacakan istilah nareni panjenengan. Di situ sudah ada kegiatannya, tinggal kita mengembangkan, tim mengembangkan. Contoh seperti pengembangan BUMDes. Mohon maaf saya memberikan contoh yang lainnya, Bunda. Pengembangan BUMDes ternyata kemarin saya berkoordinasi bersama tim juga bersama baik tim NKP ataupun BPD. Kebutuhannya BUMDes selain pengembangan ini untuk apa? Ternyata dari BUMDes sekarang yang menjadi prioritas untuk pengentasannya air. Air di sini nantinya dari BUMDes ada satu kegiatan yang mungkin nanti pengelolaan air bersih, pipanisasi air bersih itu menjadi prioritas dari BUMDes untuk kegiatan tahun 2023. Untuk apa pipanisasi? Supados lancar, supados tertib administrasinya, baik administrasi di pembayaran air ataupun lain-lain. Itu menurut pengelola BUMDesnya. Di sini juga alhamdulillah ada prioritas penggunaan dana desa 2023 yang istilahnya cocok dengan BUMDes tadi. Itu yang pertama. Yang kedua contohnya juga penggunaan dana desa untuk pengentasan kemiskinan. Insya Allah kalau karena memang adanya pandemi kemarin itu keadaan perekonomian juga istilahnya
istilahnya kalau di desa kita nggak berpengaruh tapi sedikit berpengaruh juga, nggak berpengaruh tapi sedikit berpengaruh, sehingga ketahanan pangan ini juga masih menjadi prioritas. Di sini ada kegiatannya di kawasan hutan, ya, pembibitan dan lain-lain. Itu di bidang 5, di bidang 5 di LPJN, penanggulangan bencana darurat yang mendesak. Nah ini karena desa kita juga termasuk desa kawasannya hutan itu sudah menjadi kawasan desa Sororejo, sehingga programnya ke depan 2023 penghijauan masih kita laksanakan. Karena memang desa juga punya lembaga, satu lembaga adat namanya Landa. Mungkin ketuanya hadir deh sore hari ini atau anggotanya. Nanti dari sini timnya juga bisa membawakan satu usulan, bukan usulan, program yang sudah menjadi skala prioritas kegiatan untuk dijadikan kegiatan lanjutan. Mungkin di tangannya Bapak Ibu juga sudah ada RKP, Rencana Kerja Pemerintahan Desa tahun 2022. Bahwasanya di RKP situ juga masih ada kegiatan-kegiatan yang belum kita laksanakan. Kalau di situ tidak, apa sih kegiatan 2022 yang sudah direncanakan oleh desa? Panjenengan sudah mirsani semuanya di situ. Kalaupun memang ada yang belum dilaksanakan seperti penyelenggaraan pos kesehatan Nusewu, di sini dalam bentuk kegiatannya yaitu pembangunan posyandu Watu Gede, itu belum kita laksanakan. Itu mulai tahun 2021 sampai 2022 karena memang tidak mempunyai gedung posyandu ya, sehingga nantinya saya harapkan ibu-ibu yang menjadi kader di sini bisa mempertahankan untuk pembangunan pos Watu Gede. Kalau pembangunan PUPR, pekerjaan umum dan penataan ruang, panjenengan persani RKP di sini juga masih belum dilaksanakan. Karena apa? Refocusing anggaran, pengalihan anggaran karena adanya COVID itu masih tinggi ya. Untuk tahun yang 2021, 2022 masih sedianya kan di situ ada drainase sepanjang ruas jalan poros desa, pelebaran jalan poros desa, drainase sepanjang jalan poros lingkungan RT 78 ya. Mungkin itu belum dilaksanakan dikarenakan ada refocusing anggaran, karena memang kemarin ada persentase anggaran 8% untuk penanganan COVID, 40% untuk BLTDD, dan itu serapan anggarannya hanya cukup untuk di penanganan COVID, sehingga gak ono bangun istilahnya ngoten. Tapi insya Allah di 2023 nanti yang sudah ada melalui Musdes ini yang sudah ada, panjenengan bisa nggak mengusulkan, saya mempertahankan lagi usulannya tetap bisa dilaksanakan di 2023. Ngaten ya. Panjenengan semua sudah bersani, mungkin di sini ada pertanyaan atau apa? Apa dibuka pertanyaannya? Dibuka tanya jawab atau
usul aja, sekedar saran ya monggo. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pemerintah desa. Semoga panjenengan di sini bisa memahami alurnya ya. Saya mohon dukungannya untuk pembangunan 2023 semoga bisa berjalan dengan lancar. Saya akhiri dengan suara mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa di bidang kesehatan, kita melihat di bidang kesehatan dulu. Situ ada penyelenggaraan posyandu. Tadi disampaikan oleh Bu Sek, kita butuh membangun posyandu Watu Gede. Iya, gedung posyandunya. Karena apa, kemarin katanya pengurusnya atau kadernya itu urgent karena rumah yang biasa ditempati mau dibongkar bulan 10 ini. Sehingga terus apa tujuannya dengan, adakah kaitannya untuk mewujudkan kesejahteraan? Kemarin begitu ya kita bahas bersama. Nah ini tadi disampaikan bagaimana menurut panjenengan sedoyo bangun gedung posyandu ten Watu Gede niku penting napa mboten, utama napa mboten, urgen napa mboten, seperti itu mungkin. Iya Bu Sek. Nah ini saya tawarkan, bagaimana, penting apa tidak bapak-bapak nyuwun bantuanipun. Cek mboten dipikir ibu-ibu niku ngertine ada gedungnya dan melaksanakan. Tanpa persetujuan bapak-bapak ndak berani. Monggo untuk penyelenggaraan pembangunan posyandu perlu kita centang, perlu diprioritaskan utama. Soalnya selama niki nggih ngapunten nggih, selama niki nunut ten daleme warga enten posyandu. Boten wonten pose. Jelaskan Watu Gede sing Selerjo sisih kulon niki. Nggih, sing grup sisih kilen. Wong salah paham kate bangun Watu Gede. Jangan bisa bos. Lho, cakap nih gua. Ini dia mediane pasti RP. Dan enten posyandu di sana iki. Mboten nggih Pak. Berarti pembangunan gedung posyandu kita sepakati itu di wilayah bagian barat, nggih. Watu Gede bagian barat mriki lho Pak. Nggih. Niku mangke itu nanti juga bisa digunakan sebagai posyandunya lansia. Ada kegiatan pensi atau kesehatan atau pemberian gizi, nah itu untuk lansia juga. Nah, kalau penanganan stunting kemarin juga sudah disampaikan, mohon maaf karena yang stunting itu biasanya ekonomi menengah ke atas. Gampangannya tiang sugih-sugih lalek badhe diparingi bantuan kok tersinggung. Nah, ngoten niku lho, nggih. Nah, itu yang menjadi kendalanya pelaksana atau pengurus dari tim posyandu ini. Oke. Jadi untuk pembangunan posyandu kita sepakati bersama. Satu posyandu. Monggo panjenengan cermati malih, di sini ada pemeliharaan jalan desa, ada kan enggak Bu di situ? Pembangunan jalan desa prioritas di sini. Jalan yang seluruh jalan poros itu? Harus ya. Insyaallah niki wonten bulan niki mulai kerja dinten Rebo ben iki benjing. Berarti ada pelaksanaan ya.
300 meter kanan kiri, jadi 600 meter. Kelanjutan dari depan rumah Pak Narko kurang lebihnya sampai nyampe di depan rumah Haji Sapawi untuk pelebaran. Ya, dari Bina Marga. Untuk pemeliharaan jalan desa, di sini ada pelebaran jalan yang kanan kirinya 300 meter jadi 600 meter, mulai dari depan rumah Pak Narko sampai Abah Haji Sapawi. Oke, dipahami nggih? Pelaksanaannya mulai hari Rabu. Berarti ini sudah urgent sekali dan bisa dilaksanakan. Pelaksananya adalah Bina Marga. Yang ketiga, pemeliharaan sumber air bersih milik desa. Di sini diserahkan pada Bumdes. Ya, namanya kan Pak Edi. Edi bagaimana? Monggo bersuara. Masalah air bersih, monggo dari Bumdes bagaimana penyelingan sampaikan supaya bisa diterima oleh masyarakat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk rencana kerja tahun 2023 itu kita mengajukan untuk meteran. Jadi untuk selama ini ya distribusi air bersihnya bisa merata. Nah, untuk analisa usahanya untuk tahun 2021 kemarin di unit air kan nggak ada minus. Jadi untuk bisa mengembangkan itu harus ada meteran gitu. Jadi supaya ada pemasukan lagi ke desa gitu. Terima kasih. Untuk kegiatannya supaya air itu bisa merata, lancar dan bersih. Ya, pemasangan pengadaan meteran itu. Oh ya, supaya bisa terbagi merata. Iya. Dengan adanya meteran, berarti air itu bisa dibagi rata. Artinya kalau tadi pipanisasi ya otomatis kalau ada yang rusak ya langsung penanganannya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk masalah air bersih ini nanti usulannya urgent dari Bumdes adalah masalah meteran. Kita buat meteran, progresnya ini sudah jadi berapa tahun yang lalu. Nah itu meteran untuk air bersih. Ya, itu juga ada di RKP di sub bidang kawasan pemukiman, pengembangan pipanisasi atau jaringan air minum seluruh desa. Jadi pengembangan pipanisasi dalam artian nanti kegiatannya meterisasi ini juga menjadi salah satu program yang urgent mulai tahun 2021-2022. Dan ini harapannya dilaksanakan di tahun 2023. Ini juga masih menjadi program prioritas, juga masih ada di RKP. Sumber mata air. Sekarang yang keempat yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa. Ada yang mungkin dari sarana dan prasarana wisata, ada kaitannya dengan bedengan. Oh, pelebaran jalannya. Pelebaran jalan mulai dari wilayah Gomo itu. Berarti untuk
akses jalannya supaya lancar. Panjenengan pun penting-penting tak lho nggih, metu kok kono grundel. Nggih, sangat penting, Bu. Jalan itu penting. Iya, Pak Edi penting apa itu? Penting sekali. Napa kok perlu timbakaken? Lho cek penak lek liwat. Kamu tadi uang panjenengan ketemu juga di sini, ada BPD, ada RT, mungkin ada apa. Nanti nek saumpamane enggak penting jadi ngomong, Penting tambah timbakno dalane nang badengan. Oh, nggih tapi nggih penting nggih panjenengan nek badhe ten minggah ten mriku kan nggih perlu dalan ombong ngoten ah. Nggih, macet, Bu. Saripan kok jalan Bu. Saya boten macet. Lah macet itu teng pundi? Podokan merugikan masyarakat. Betul. Nggih, pelebaran jalan, perbaikan pariwisata supaya tidak merugikan masyarakat justru membawa Carane itu berarti kudu iso eksekusi tanah pemajekan kanan kiri. Yang utama bukan asal moro-moro ngelain moro-moro dibeberno. Enggak bisa. Nah, mulane lek panjenengan sepakat ya siapapun mungkin sing nggak ada di wilayah mereka nggih berarti oh kena itu bakal pelebaran lah ngoten nah. Nggih. Atau nggak ada yang punya tanah di sana tapi panjenengan bisa menerangkan ya memang akses ini penting untuk kebutuhan seluruh masyarakat desa Selorjo. Panjenengan kudu bisa jelasno apa oseh kok timbakno malih loro lemahku maneh. Nah niku tugasnya panjenengan sedaya ora kok Pak Lurah tanggung jawab nggih. Soalnya ini kesepakatan kita bersama. Mas pundi penting napa mboten? Penting. Kula mboten takon kan Pak Sulyono, soalnya niku sing ada bedengan kok sandakno kok penak dalane timbakno dhewe. Nggih. Nah, itu berarti akses jalan, pelebaran jalan ke wilayah pariwisata itu perlu dilebarkan. Oke, pemeliharaan sarana dan prasarana. Ini ada pos keamanan desa, di mana pos keamanan desanya ini? Nggih ngapunten. Badhe tangletem nggih. Iki dari sing paling penting niku jane anu nggih atos pembangunan sing prioritas niku atos jalan desa niku ya. Terus madang-madang kali sampah, kali air ya. Mungkin kalau untuk jalan ke Bedengan mungkin bisa dianggarkan tahun lagi. Saya nopo nggih dari sekian tahun ini air terutama yang dikanalisasi ke Terima kasih, layak tenang ya. Ya, nah iya betul. Itu tadi sudah masuk di program kita, ya. Nah, lah nanti sing bagian godok mana yang paling urgent. Nah, itu masuk di dalam susunan kita. Nanti mana sing paling penting, nah itu baru digodok oleh tim sebelah sini. Ngaten ya, Bang? Berarti tadi ada usulan dan Pak Yateno, betul pelebaran jalan itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah air dan sampah. Niku masukan itu Pak, ya. Mangke tim 11 niku pendamelan panjenengan. Mana yang lebih utama? Apa pelebaran jalan itu jarene mang sing lebih penting air dan sampah. Tapi ini masuk, ya. Kalau memang anggarannya ada ya nanti kita laksanakan bersama-sama. Akan lebih maksimal bagus kalau satu selesai. Nonton ya? Satu selesai. Itu. Oke. Yang selanjutnya monggo untuk pos keamanan desa tadi ada kan enggak? Di mana pos keamanannya? Pak Babinsa punya pos apa?
Oh, Iku pose robo Pak. Pos keamanan desa di sini adalah pemeliharaan pos keamanan desa. Saya nggak melihat posnya di mana ya. Pos Di pintu gerbang. Itu ada. Oh, termasuk portal itu pos keamanan. Kenapa? Itu perlu untuk dipelihara posnya. Lek rasa kula pos iku kaya gedunge kaya napa niku? Gedung ngoten niku rasaken. Napa tibake pos keamanan? Peliharaan. Ya makanya, lah mana posnya kok dipelihara? Mana posnya kok dipelihara? Ini konsepnya bukan bangun pos, jadi mindsetnya lebih ke peningkatan kapasitas anggota. Jadi kalau masuknya memang di pos pembangunan keamanan yang dibangun apanya? Bukan gedungnya. Namanya posnya pos kali ya. Kalau saya maunya ya mindsetnya untuk apa namanya? Pembangunannya ya, tapi berbunyinya ini ya ngapunten, sebenarnya bukan pos keamanan desa, ini lebih ke pembinaan anggota keamanan desa. Itu bukan meliputi Linmas saja, ada Banser, jadi kita berkolaborasi bahwasanya Linmas Banser itu menjadi pos keamanannya desa, seperti itu loh. Mindsetnya dibangunnya seperti itu Pak. Butuh awake bangun pos itu bukan. Jadi di sini ada satu kegiatan untuk pembangunan pembinaan ya, lebih ke pembinaan penguatan kapasitas keamanan desa. Yang dibina siapa? Ada Linmas, ada Banser, mekaten, nggih? Iya. Berarti sama saya sama Pak Wawan sama Pak Yunias, pos itu ya bangunan. Ternyata ini pos itu bidangnya, ya. Pembangunan pos keamanan itu ketahanan, pembinaan ketahanan, aparat keamanan diantaranya Polsek Kakiani, ada di Banser, ada di Linmas, ada di Tagana yang sudah dibentuk itu juga sebagai pos keamanan. Nah, itu yang perlu dibina, bukan dibinasakan, perlu dibina supaya meningkat kapasitas mutunya, lebih sigap dalam menangani segala permasalahan. Di Selorjo nggak ada masalah kok, ya. aman tertib, aman dan tertib. Kalau begal. Ya itu, ya tadi loh, berarti termasuk di pembinaan kapasitasnya Linmas, Banser dan Tagana. Terus yang selanjutnya pembinaan festival seni. Pembinaan festival seni seperti yang kita lakukan kemarin, Buret yang dibina para kaum seni-seni itu jadinya seperti ini. Saya harapkan peserta undangan di sini baik tokoh masyarakat, tokoh lembaga, para kader, keterwakilan perempuan. Jadi kita memikirkan bahwasanya kalau panjenengan usulannya ya dari berdasarkan yang saya baca di sini kan lebih ke fisik ya, lebih ke pembangunan. Yang diharapkan dari kita tim, jadi panjenengan juga menyentuh di bidang pemberdayaan
saya mengharapkan Bapak Ibu ini bisa memikirkan apa, gimana kegiatannya yang sudah tercover dalam RKP atau RPJM terkait subbidang pembinaan ada kesenian dan kebudayaan tingkat desa. Karena memang desa kita ini kental dengan budaya, ada beberapa kesenian dan kita pemerintah desa pengembangannya itu lebih ke juga pembinaan. Jadi supaya kebudayaan ini tetap menjadi kebudayaan kita yang istilahnya ngoten niku lho, bahasane kan ngoten niku. Napa niku bahasane? Dilestarikan supados budaya yang ada, kesenian apa yang ada di desa ini ya kita dukung. Supados juga viral juga Jawane niki ngoten. Gampang sing viral. Gampang. Pembinaannya gitu nah itu nanti silakan dibahas proses pembinaannya gimana. Masalah pemeliharaan jalan itu wonten sing urgent sing harus dilaksanakan. Ini kan sudah mau mulai hujan, jadi yang harus dilaksanakan itu jembatan yang di belakang rumah Bu Suwati itu harus dibangun dulu. Soalnya kalau ada hujan pasti airnya tumpah ke jalan raya, walaupun di depan sudah didrainase itu nggak muat. Itu untuk pemeliharaan jalan. Soalnya di situ nggak dibangun, terus banjirnya nang embong, akhirnya embongnya ya kerok kabeh ada niku. Mungkin tetap lah, tapi niku bukan bahasane iki ya. Jadi sampe kula ajak kemari terputi. Niku sangat penting. Kami teng RT 15 ngoten puarah sampun 6 tahun. Sampun 6 tahun jadi mboten nenten ketentuan sampun ngajokaken musdah nu sekitar 3 tahun ini mboten nenten tembus sanget blas. Soalnya jalan pokok saking TKD kali perkebunan ini. Iki sing imbase niku RT kali RT setunggal. Mboten apa RW. Nggih. Saniki pun kaji buntu maneh niku. Nggih, monggo niku diperkirakan soalnya niku utama Bu. Supados dalane cek boten rusak. Nggih, matur nuwun. Lanjut itu masukan ya, monggo tim nanti yang bagian ngerti urgen kabar urgen sampai ada itu yang kita pikirkan pagunya dibicarakan. Pokoknya ini sudah saya tulis, nanti saya sampaikan kepada tim yang akan menggodok usulan-usulan panjenengan yang tidak keluar dari jalan pembangunan jalan tadi. Memang tidak ada yang keluar dari akem ini, jalan perawatan jalan. Saran saya cuma setunggal, tapi kalau nggih ndonga mbok menawa niki wau nggih pun dibahas napa kula dereng mireng napa pun dianggaraken tapi kula nggih boten semerap. Nah, pada intine nek kula setunggal kita melihat kepada semuanya, kepada desa itu kita kalau bisa dilihat
casingnya itu nek api nek iso jerone iku api ngoten lho. Terus nek jerone elek casingnya api kan mboten pantas nek iso casingnya api jerone api. Nah, saya rasa kalau di desa Selorojo niki di dalamnya itu sai pun sai pun api. Nah, casingnya niki sajane nggih pun sai ning diapi malih. Ya, niki kalau menjurus setunggal, mugi-mugi pun dianggaraken, mugi-mugi saged kelampahan, saged dilangkai, napa dilaksanakan tahun niki. Nggih niki lho, sing kita berteduh di bawah ini. Pendopo niki. Nah, pendopo niki termasuk casingnya dhewe. Niki termasuk casingnya dhewe. Nah, di Selorojo niku buat panduan, buat contoh dari berbagai macam desa Bu. Termasuk suatu kegiatan apapun mesti mintanya numpang di desa Selorojo, Nah, saya rasa kalau umpama pendopo ini segera diperbaiki, ditambah atau lebih cantik lagi, ya alhamdulillah Bu. Maka ke depan niku Selorojo pasti sesuai dengan yang ada di grup Selorojo 1, pasti nomor 1. Jadi kula berharap ya saran usul kula pendopo niki nek saged dan dirampungne supados mening kesini api lebih tinggi api ngoten lho. Wargae ayu-ayu ganteng-ganteng pendopo nggih ganteng ngoten lho. Ayu-ayu ngoten lho nggih. Niku saran lan usul kula nek umpami diterangi nek mboten kami dibuaken napa. Matur nggih. Bapak Ibu, saya ingatkan usulan untuk pembangunan gedung pendopo ini termasuk usulan di tahun 2022. Nggih napa mboten usule panjenengan terutama di kerajaan. Kula diusul pendopo niki cek dimarekaken, tapi niki sik oleh sak menten. Mergone danane ora ana maneh. Anggarane ditentukan dari pusat. Nggih, mboten saged lek sak menten iki mara bruduk. Nggih lek bangun mek niki tok nggih. Nah, kita tetap berjalan untuk pembangunan pendopo awan, tapi itu mungkin tidak bisa tuntas 100%. Nggih koyo niki buktine ini 1 tahun mek nyenteng iki tok. Niki lho 2022. Mek niki tok. Bahkan dulu itu saya ingat betul untuk pembangunan jalannya sing mudhun niku kali niku itu saya setuju. Tapi untuk membangun taman saya tidak setuju, dipending dulu. Yang penting gedungnya, jangan tamannya dulu. Jadi kita selesaikan meskipun belum selesai sing dicandak gedungnya dhisik paling mboten nggih dalane niku buktine niku pun enten nggih. Masan angel-angel titik sakniki dalane rada kenek napa malih mbek mriku sing biasae watune bawa wedi gedhe kula mboten wantun liwat mriku sakniki wae. Berarti ada peningkatan didik-didik ngoten nggih. Tetap itu nanti Pak ya. Untuk bangunan gedung fisiknya pendopo ini insya Allah di 2023 nanti bisa lagi nyereni. Nggak bisa kalau tuntas ya. Soalnya ini bukan hanya puluhan, mungkin bukan hanya ratusan juta, masih banyak ya. Itu tetap masuk di anggaran. Saya menambahkan sedikit, mohon maaf kenapa sampai dengan saat ini pendopo kita juga masih seperti ini. Basicnya bahwasanya dana desa itu tidak diperbolehkan untuk pemerintahan desa, termasuk yang di dalamnya operasional pemerintahan desa itu tidak boleh Pak. Nah, sedangkan anggaran untuk pemerintahan desa itu sendiri bersumber dari alokasi dana desa, itu pun sudah ditentukan, sudah diprosentase dari atas, sehingga yokpo ada kate nyelempet no iki iya keserap anggarannya terserap banyak di
operasional lembaga, operasional pemerintah desa. Seperti itu. Kalaupun memakai dana desa ya, pangapunten tidak diperbolehkan. Mungkin lek ni angsal kan dana desa wis ngecek biar ngoten atau Ya. Dan saya tambahkan, dana desa tidak bisa, tapi monggo PAD ini ditingkatkan. Kalau PAD itu baru bisa, ya. Lek PAD pendapatan asli desa, lahan-lahan TKD sing penjenengan garap, iku lek wis ana kayane lek masuk nang desa iso dibangun untuk desa. Itu bisa karena itu sudah menjadi hak miliknya desa. Ya, kalau PAD-nya sudah masuk semua, itu nanti bisa ditanggung, bisa untuk mengerjakan ini. Makanya saya juga janji lah, ini memang wong ini saja raga maunya di Selorjo, yang direpotkan itu cuma penginapannya, karena dari 20 kabupaten termasuk Sumenep, terus Kepulauan Kangai juga datang ya, dari pusat datang. Di Selorjo itu nyaman balai desanya, tapi sayang nggak ada penginapannya lah. Terus mereka mau menginap di mana? Kan nggak mungkin di rumahnya warga. Nah itu, nah oke. Itu kalau PAD dari penjenengan bisa masuk, itu bisa untuk membangun, bahkan bisa untuk meningkatkan bayarannya Pak RT RW, bayarannya BPD semundak lah PAD ini PAD jadi 10M masuk pinten belum bisa gelundungi lah. Oh, laporan kemarin kabeh Pak Imin ngono. Nggih ya. Laporan yang kemarin di sini itu nggih napa mboten? Karena dalam taraf pemeliharaan, pemulihan. Lah mangke nek panjenengan pun panen, saya yakin panjenengan juga mendukung pemerintahan desa ini semuanya supaya dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan kita. Itu terus kelanjutannya untuk olahraga voli bagaimana itu juga seperti pembinaan orang voli dibina juga dilatih ada mungkin didatangkan pelatih begitu. Nah ini lapangan ini yang penting dibenahi. Terus barang taruna ini yang belum ada. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu digerakkan kawula mudane Selorjo kaya ngene gagahe, kaya ngene gedene orang duwe karang taruna. Karang kerja sing ngomong. PAD Yuswa niku nggih. Pembinaan lembaga adat. Kita punya lembaga adat. Kados pundi Pak Wanto? Lembaga adat ini pembinaannya seperti apa dan bagaimana? Nggih, matur suwun Bapak Bu Widi, matur suwun ugi kepercayaanipun kula wonten tim 11 wonten RKP ingkang dereng tepang menawi kula Sriwanto samenika wonten gumuk sawetawis sampun 4 tahun berdomisili di Selorjo. Saderengipun niki kenalan iki nggih Pak. Saderengipun saya dulu ada di konsultan mandiri tentang tata kelola hutan saking Komisi 4 DPR RI. Kebetulan 2019 saya mau dipindah Banyuwangi, terus pulang mundur mawon. Akhirnya dipunsun oleh Pak Kades untuk mendampingi tata kelola atau pengelolaan hutan wonten Selorjo. Terus ingkang kula dampingi menika mboten namung saking lembaga adat mawon, tapi ada LMDH juga. Artinya apa? Tata kelola hutan ini dikelola berbasis oleh kearifan lokal, tata carane panjenengan dalam mengelola hutan.
Alhamdulillah sawetawis wekdal menika informasi soal hutan niki proses pengajuan perhutanan sosial datang Kementerian Lingkungan Hidup. Ingkang sakderengipun hutan itu izin kelolane dipegang oleh perhutani. Nah, ini diupayakan mangke melalui LMDH dan KTH sumber daya alam yang ada di hutan boleh dimanfaatkan oleh desa. Nah, ini nopo pengelolaan hutan ini orang bukan kelas. Tentu wonten sumber mata air, wonten ingkang penggarap wonten alas. Nah, itu ditata ulang, diidentifikasi pundi sing oleh dikelola oleh masyarakat, mangke nampa perizinan perhutanan sosial. Nah, terus ngapunten tadi soal pemanfaatan air montan banyu karena statusnya itu nanti status tanah negara yang dibebani oleh penghasilan, terus makin bayar pajak ke negara. Walaupun nanti nyuwun sewu yang kelola air itu BPD-BUMDes, nanti itu kewenangannya desa bekerja sama dengan LMDH karena izin kelolanya yang megang LMDH. Bukan berarti terus boten kok titik-titik LMDH ini enggak. Ini semua lembaga desa saling bekerja sama karena izin kelolanya itu LMDH, sing bayar pajak ke negara itu mangke LMDH. Ke provinsi mangke SK saking wonten lembaga adat, konservasi, wonten konco-konco adat, wonten LMDH niku saling bersinergi, wonten BUMDes yang memanfaatkan air. Setiap tahun sudah ada selamatan gunung, selamatan alas, selamatan sumber. Kalau ingane selamatan alas setiap bulan Selo niku sedaya pesantren mulai blok gunung Kementerian Lingkungan Hidup. Apa kita bersyukur atas berkat ketergantungan awake dhewe terhadap hutan. Termasuk nanti desa-desa bawah yang mengambil sumber daya air yang ada di kawasan Sidoarjo yang makin dibawa Pak pajak bumi bangunan. Pagunya bagi hasil pajak dari panjenengan yang setor tadi tahun 2022 itu mencapai Rp54.057.983. Ini Rp7.983 termasuk retribusi. Di dalamnya bagi hasil pajak juga ada retribusi. Total pagunya Rp4.227.620. Itu untuk bagi hasil pajak dan retribusi. Untuk PAD pendapatan asli desa tahun 2022, mohon maaf, pagunya hanya sebesar Rp18 juta. Jadi untuk pagu-pagu indikatif ini panjenengan yang bersani itu menjadi istilahnya bondongnya. Jadi anggaran yang panjenengan tadi sudah musyawarah di sini tadi istilahnya dari pemerintahan, dari pembangunan, dari pemberdayaan, dari pembinaan itu nanti ada sub bidang dan ada kegiatan. yang ini di bawah sing kula sebut itu. Mohon maaf saya nggak pakai LCD karena tadi kalau pakai LCD kayaknya nggak kelihatan, sehingga saya bacakan. Tapi ini nantinya kita susun juga berdasarkan dari pagu indikatif ini tadi. Penyusunan kegiatannya yang sudah sampean cermati hari ini, anggarannya pagunya sekian. Kalau dana desa ada 888 juta. Monggo kegiatan dari bidang pembangunan, pemberdayaan, pembinaan dan penanggulangan bencana. Kepala desa atau yang mewakili dengan unsur perangkat desa, BPD beserta anggotanya, kelompok masyarakat dan sebagaimana terdaftar dalam daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah
materinya tentang penjelasan tentang maksud dan tujuan musyawarah tadi. Terus pimpinan musyawarah, saya sendiri Ani Praniti selaku Ketua BPD Selorjo, Bapak Budiono selaku Notula BPD Selorjo, narasumbernya dari Bulurut Dwi, terus dari pihak kecamatan, juga pengarahnya dari Pak Kotip dari PLD. Nah, setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa dalam rangka penyusunan rancangan rencana kerja pemerintahan desa, yaitu peserta telah memahami maksud dan tujuan musyawarah desa. 2. Peserta menyepakati hasil pencermatan ulang RKP 2022 dan RPJM tahun 2023. 3. Peserta menyepakati hasil pencermatan ulang pagu indikatif desa sesuai peraturan yang berlaku. Itu tadi berkaitan dengan penyusunan. Ya, sudah. Berita acaranya boleh disahkan. Ya, untuk tokoh masyarakatnya saya minta perwakilan dari Ketua RT 1, dari Ketua RW 1, tokoh masyarakat 1, tokoh adat atau tokoh agama 1. Monggo dari Ketua RT siapa yang mewakili? Maju. Ditunjuk, ya? Monggo. Ditunjuk, Pak Ngadi. maju. Iya, maju tanda tangan. Pak Ngadi. Nomor 1. Nama. Alamat. Rajan ya. Nggih. Tanda tangan. Mengati tanda tangan. Untuk Pak RW-nya saya minta perwakilan dari RW Pedukuhan Senokerto. Siapa Pak RW yang rawuh? Monggo Pak Untung. Oh ya Pak Untung ada di tim. Pak Haji. Nun saya Pak Untung karena masuk di tim. Nomor 2. Pak RW wis. Pak RW. Wah, mari ki panen gede. Terima kasih. Dari tokoh masyarakat Pak Mujiono. Pak Mujiono, monggo. Kita, ya. Tokoh perempuan saya undang Bu Novi, monggo. Terima kasih. Baik, sekarang dari pengurusan dari kecamatan ada apa enggak? Sudah.
kita acara pemerintahan desa. Ya, sama. Sama, tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa. Pak Babinsa ada? Oh, enggak. Oke. Bahaya mungkin. Oh, bahaya. Menurut pendamping, tanda tangan di sebelahnya toh? Wes, Pak Pratama. Isinya. Pak Pratama. Pak Pratama. Isinya. Ya. Nggih, heeh. Di sini ada Lulut, terus ada Pak Kotet. Kalau yang di baliknya juga ada Pak Pratama, ada Pak Kotet juga. Monggo Pak Pratama. Di bidang ini kalau panjenengan Monggo. Pak Kotet lagi. Bintangku dewi. Yang sebenarnya karena telah mengganggu kegiatan pendengar hari ini, kita bisa menyepakati kebersamaan kita untuk mewujudkan desa Serojo yang sejahtera, aman, tentram dan utuh. Ngaten ya, pembangunan desa supaya berjalan dengan lancar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penutup sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Pak Suwardi. Oke, teman-teman sudah selesai. Namun sebelum itu saya sudah penutupan acara Musdes. Demikian liputan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya.